أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala. Pada pertemuan kemarin kita masih sampai di bab berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Kemarin kita sudah bahas di hadis yang pertama bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Karena yang namanya akhlak mulia itu adalah karunia dari Allah. Orang itu benar-benar bisa berakhlak yang punya akhlak yang sempurna, berkelakuan dengan baik ketika Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang nomor 2 dari Yazid bin Babanus, namanya lumayan keren, Babanus. Ia berkata, kami telah menemui Aisyah dan kami bertanya, wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Jadi ini para sahabat datang kepada Aisyah. Karena kan Aisyah itu kan istri beliau. Aisyah itu yang paling tahu bagaimana akhlak beliau. Karena setiap hari bersama Nabi, setiap hari hidup bersama Nabi, bergaul dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Maka Aisyah itu yang paling tahu bagaimana sifat Nabi. Sama seperti kita itu paling tahu dengan sifat dari pasangan kita sendiri. Maka Aisyah menjawab ketika ditanya seperti itu, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Bahwa seluruh kehidupan Rasulullah, seluruh aktivitas Rasulullah itu adalah amalan atau bagaimana mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita pengen tahu bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan, bagaimana hadis itu dipraktekkan, bagaimana mengamalkan isi-isi dari Al-Quran dan hadis, maka kita lihat bagaimana Rasulullah itu beraktivitas. Itulah perilaku atau akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka yang namanya Al-Quran ya bukan hanya untuk dibaca atau dihafalkan. Ya membacanya itu penting, menghafalkan juga lebih penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah
mengamalkannya. Maka sangat aneh ya kalau ada orang yang dia itu hafal Al-Quran tapi perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Bahkan orang seperti ini yang termasuk golongan yang pertama kali masuk neraka. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang pertama kali masuk neraka? Maka salah satu yang disebutkan adalah al-qari, ya, para qari, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang kemudian perilakunya itu tidak sesuai dengan Al-Quran tersebut. Maka ini ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, itu benar-benar diajarkan, gitu. Poin-poin benar-benar dipastikan harus diamalkan dulu. Kan kita sering mendengar cerita gitu, bagaimana membahas tafsir surat Al-Ma'un sampai beberapa bulan itu diulang terus sampai ditanyakan oleh muridnya, Pak Kiai itu kenapa kok nggak maju-maju? Kenapa kok yang dibahas surat tersebut? Apa berkata memang sudah diamalkan atau belum? Tapi ini bukan berarti kok menghafalkannya itu tidak penting, ya. Karena ada orang yang bilang seperti ini. Wah, kan yang penting diamalkan saja, menghafal nggak penting, membaca nggak usah dihafalkan, yang penting diamalkan. Ya bukan seperti itu. Mengamalkan itu ya memang yang paling utama, tapi menghafal itu juga menghafal itu juga penting. Bisa membaca dengan bagus itu juga penting. Rasulullah pernah bersabda, bagaimana Al-Quran ya akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi yang namanya membaca juga mendapatkan kemuliaan. Ketika menghafal, orang yang menghafal, Rasulullah katakan, orang yang hafal Al-Quran nanti di hari kiamat akan bisa memberikan mahkota yang bercahaya kepada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa menghafal itu juga penting. Ya, tapi tadi tetap yang lebih utama adalah diamalkan dan dipraktekkan. Kemudian Aisyah melanjutkan, pernahkah kalian baca surat Al-Mu'minun? Maka cobalah baca surat Al-Mu'minun itu. Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23. Qad aflahal mu'minun. Maka Yazid berkata, lalu aku membaca surat itu dari ayat pertama, Qad aflahal mu'minun, sampai ayat li furujihim hafidun. Lalu Aisyah berkata, itulah akhlak Rasulullah. Tapi hadis ini dhaif menurut Albani. Walaupun hadisnya dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Maka di sini Aisyah menerangkan, kalau mau lihat salah satu akhlak Rasulullah itu bisa dilihat dari surat Al-Mu'minun. Itu sudah cukup menjadi gambaran akhlak yang mulia. Suratnya bagaimana? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, sukseslah orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholatnya itu tidak gerasa gerusu, tidak sholat yang jumpelan-jumpelit. Sholat yang satu rakaatnya nggak nyampe 1 menit kan ada, Maka itu jangankan mau khusyuk tumaknina aja tidak bisa. Ya, kalau sholat yang khusyuk itu yang pertama perbagus sholatnya dulu, diperbagus sujudnya, diperbagus rukuknya, diperbagus bacaannya, diperlama durasinya. Nah, setelahnya sholatnya bagus, baru dari segi hatinya berusaha untuk konsentrasi, pikirannya itu jangan melayang kemana-mana. Mau sholat Allahu Akbar, pikirannya ke jemuran.
pikirannya ke pekerjaan. Bahkan ada loh Pak, orang itu bisa kadang-kadang itu bisa menemukan solusi itu ketika sholat. Jadi pas mau sholat duhur, waduh ini kok ada masalah ini, pekerjaan kok belum selesai, katanya harus solusinya harus segera disampaikan. Ketika sholat, Allahu Akbar, itu mikir dipikir-pikir terus, malah akhirnya oh iya bisa seperti ini, solusinya bisa seperti ini. Dapat solusinya ketika sholat. Tapi malah ketika dapat solusi pekerjaan dunianya, tapi untuk bacaan sholatnya tidak ingat. Imamnya baca apa, sholatnya berapa rakaat tidak ingat, dia rukuk, dia sujud berapa lama tidak ingat. Ini contoh orang-orang yang masih belum bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang beriman itu orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang lahu. Lahu itu perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia, tidak bermanfaat. Jadi yang dijauhi itu bukan hanya perkara dosa. Kalau yang haram jelas kalau yang tidak boleh jelas dijauhi. Kalau itu insya Allah semua orang, kalau orang Islam insya Allah tidak masalah. Nah ini yang lebih susah itu ketika menjauhi perkara-perkara yang tidak berguna, yang mubah, yang boleh, tidak dilarang, tapi menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Ya kalau ibu ya nonton TV, nonton sinetron, nonton film, main game. Ya kalau sekali tidak masalah untuk refreshing. Tapi kadang-kadang itu ada yang sampai berjam-jam, ya bahkan sampai karena menghabiskan waktunya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat tersebut, maka waktu untuk ibadahnya jauh lebih berkurang. Demi nonton sinetron itu sholatnya langsung mepet Jadi berangkat pas sudah qomat, begitu selesai salam langsung pulang. Kan ada seperti itu Karena apa? Karena tidak mau ketinggalan episode sinetronnya. Karena main game akhirnya tidak baca Al-Quran. Main game sampai jam 12, akhirnya tidur, nggak sholat malam, subuhnya kesiangan. Nah, ini contoh bagaimana perbuatan yang mubah ketika dilakukan secara berlebihan, maka akan menimbulkan banyak kerusakan. Jadi yang namanya mubah itu boleh main game boleh, nonton film juga boleh. Tadi selama tidak berlebihan, selama tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang wajib. Kalau sudah mengganggu ya harus ditinggalkan. Karena kalau sudah mengganggu jadi namanya lagwi tadi, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka itu membayar zakatnya. Jadi setelah sholat kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang ketiga adalah membayar zakat. Kalau membayar zakat, ya zakat dari penghasilan kita, zakat dari kebun, ya hasil pertanian, hasil peternakan. Ya memang kalau misalnya wajib zakat itu ketika sudah nisab kayak zakat penghasilan, berarti nisabnya itu emas 83 gram. Kalau sekarang emas segramnya berapa ratus ribu? Sejuta 1 juta ya, berarti nisabnya itu kalau orang wajib zakat ketika penghasilannya 80 juta. Nah, itu yang wajib. Nah, kalau yang kurang bagaimana? Ya, yang kurang kalau bisa tetap dizakati. Kan ketika zakat kan ketika wajib
orang yang tidak nisab apakah boleh zakat? Ya boleh, tidak masalah. Tetap mendapatkan pahala. Walaupun misalnya orang yang miskin boleh zakat enggak? Boleh. Orang yang tidak mampu boleh zakat tidak boleh. Orang yang tadi hartanya pas-pasan boleh zakat tidak boleh? Boleh sekali. Jadi bukan berarti kok, wah Ustaz saya kan belum sampai nisab, nggak perlu zakat ya? Ya bukan seperti itu juga. Ya memang tidak sampai wajib zakat, ya tidak sampai harus zakat, tetapi ya walaupun tidak wajib ya diusahakan. Supaya apa? Ya supaya melatih diri sendiri. Karena ketika kita tidak mau berzakat, ketika harta kita sedikit, maka kalau misalnya harta kita sudah banyak itu jauh lebih susah. Mengeluarkan harta ketika hartanya cuma sedikit itu jauh lebih mudah dibandingkan mengeluarkan ketika hartanya banyak. Contohnya kita punya penghasilan 2 juta, zakatnya berapa Pak? 2,5%, berarti 2,5%-nya 50.000. Kan zakat 50.000 insya Allah tidak susah. 50.000, bahkan kadang-kadang wah mas kok 50.000 nanggung tak genepi 100.000. Itu kalau uangnya 2 juta. Nah kalau sudah nisabnya tadi 85 juta, anggapnya 100 juta gitu. Berarti kan zakatnya 2,5 juta. Kadang-kadang orang susah kalau mau zakat 2,5 juta itu walaupun uangnya banyak, punya uang banyak, itu mau mengeluarkan 2,5 juta untuk zakat itu lebih berat. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan tanda orang yang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya, yaitu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji seperti zina, homoseksual dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Maka inilah contoh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perilaku beliau itu menggambarkan, mengamalkan apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah itu menjadi muhasabah kita. Apakah ketika kita membaca suatu ayat, kita itu sudah mengamalkan atau belum? Kalau sudah, ya dijaga, diteruskan. Kalau belum, ya semoga bisa disesuaikan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu hadis terakhir dari bab berdoa tadi untuk mendapatkan akhlak yang soleh. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu seorang mukmin adalah orang yang tidak suka melaknat. Maka di bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bagaimana sifat melaknat itu. Apa itu melaknat? Melaknat itu adalah pertama mendoakan hal-hal yang buruk atau memberikan atau mengata-ngatai orang, ya, menggelari orang dengan gelar-gelar atau perkataan yang buruk. Maka sifat melaknat ini bukanlah bagian dari akhlak seorang mukmin. Hadis yang pertama dari Salim bin Abdullah, ia berkata, aku belum pernah mendengar Abdullah bin Umar itu melaknat seseorang atau yang bukan manusia. Maka Salim bin Abdullah itu seorang tabi'in berkata bahwa Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat, anaknya Umar bin Khattab, itu selama hidupnya tidak pernah melaknat, tidak pernah mengucapkan perkataan yang kasar, baik kepada seseorang bahkan ataupun kepada yang bukan manusia, baik kepada hewan ataupun kepada tumbuhan. Dan alasannya kenapa? Maka Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang mukmin itu menjadi tukang laknat. Nah, ini hadisnya dhaif ya. Walaupun dhaif tapi tetap isinya tetap bagus.
Maka di sini dengan jelas Rasulullah mengatakan bahwa sifat melaknat, ya, mendoakan keburukan, menjelek-jelekkan orang, menghina orang lain, itu bukanlah bagian dari sifat seorang mukmin. Contohnya apa? Misalnya salah sedikit langsung didoakan keburukan. Oh, kamu itu kok berbuat sulit, tak doakan biar cepat mati. Ini orangnya kurang ajar, tak doakan biar kecelakaan. Nah, seperti yang tidak boleh. Atau tadi menghina teman yang punya kekurangan fisik. Apa misalnya orangnya pendek, disebut apa julukannya biasanya, Pak? Cebol gitu ya. Orang yang panjang, orang yang sudah tinggi banget disebut galah gitu. Ini bahasa Jawanya apa Pak? Sing biasa buat genter ya. Sing biasa buat ngambil buah niku nggih. Misalnya orangnya gemuk dipanggil gentong. Nah, itu kayak gitu kan, julukan-julukan yang menyakitkan hati. Atau mengucapkan kata-kata kotor, okay. Yang misalnya depannya G, belakangnya K. Yang mohon maaf, kemarin itu ada salah seorang tokoh itu malah mengucapkan kata seperti itu. Ya Allah lah intinya mau apa, tapi kan itu kan tetap perkataan yang tidak baik. Apalagi di depan umum, okay. Langsung di depan orangnya, di depan halayak ramai. Itu jauh lebih tidak pantas. Ya, atau yang nama-nama hewan itu juga tidak boleh. Atau menghina selain manusia. Jadi kalau yang salah itu bukan hanya yang menghina manusia, gitu. Ketika kayak menghina hewan, menghina tumbuhan, saya melaknat tumbuhan, itu juga tidak diperbolehkan. Ini ada kucingnya nggak sengaja nyakar, langsung dikata-katain, oh kucing kayak gini, semoga mati segala macam. Nah, kayak kan seperti itu tidak diperbolehkan. Maka samanya seorang muslim tadi harus menjaga lisannya, jangan sampai lidahnya itu seperti kebun binatang. Maksudnya apa? Isinya hewan-hewan semua. Kalau ada apa-apa langsung keluar hewannya. Nah, ini seperti yang tidak, ya yang harus dijaga. Nah, inilah bagian-bagian dari laknat ya yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk kepada hadis yang nomor 2 dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berbuat keji atau fahsyi dan orang yang suka berkata kotor atau mutafahish, serta orang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar. Maka di sini ada 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah. Ini walaupun hadisnya dhaif. Yang pertama dan yang kedua tadi yang tidak disukai Allah adalah fahish dan mutafahish. Ya, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama orang-orang yang berkata kotor atau yang berbuat keji, ya, yang berbuat keburukan dan berkata-kata yang buruk. Bedanya apa? Kalau fahish itu adalah orang yang berbuat keji atau berkata keji karena refleks. Karena ada gimana? Jadi misalnya dikagetin, ayo langsung keluar makian-makian, kan ada gitu. Atau misalnya disenggol dikit, mas nggak sengaja kesenggol gitu gitu, ditabrak langsung balas pukul, langsung main tangan gitu gitu. Kan ada yang seperti itu. Nah itu dia bukan karena sengaja, tapi tadi apa? Karena refleks. Itu adalah mekanisme pertahanan dirinya.
Nah, kok kenapa bisa refleks? Ya karena kebiasaan sehari-hari. Karena biasa berkata kotor, karena biasa berbuat yang buruk, maka ketika kaget, ya ketika terkejut, refleksnya adalah mengucapkan hal-hal yang buruk. Kesandung, langsung, waduh, kurang ajar segala macam kayak. Saya mau bilang yang itu nggak enak ya. Beda kalau orang yang kebiasaannya berkata pakai yang baik. Kesandung, astagfirullahaladzim. Kaget, naudzubillah, astagfirullahaladzim. Dengar petir, duar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalau kebiasaan berkata yang baik. Tadi kalau orang yang tadi sehari-hari berkata yang buruk, sehari-hari berkata yang kotor, maka ketika ada hal-hal yang mengejutkan, yang keluar juga kata-kata yang buruk tadi. Nah itu yang fahish ya. Kemudian ada yang kedua, mutafahish. Mutafahish adalah orang yang berbuat keji atau kotor dengan sengaja. Jadi memang sudah ada rencananya. Jadi misalnya bertemu teman langsung dari awal sudah pengen, wah ini teman ini mau nanti tak marah-marahin ya, tak maki-maki. Soalnya kemarin itu jengkelin banget, kemarin itu nyebelin banget. Ini sekarang mau tak ganti marahin. Ini contohnya ya tadi. Jadi dia itu bukan karena refleks, tapi memang karena sudah ada rencana dari awal sudah pengen. Maka mana yang tercela, mana yang dibenci Allah? Dua-duanya itu dibenci sama Allah. Dua-duanya itu yang buruk. Baik secara sengaja atau tidak, kata-kata kotor, perilaku yang kotor itu semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dilarang itu tadi perkataan dan perilaku. Kalau perilaku ya berarti yang menyakiti fisik, ya, memukul, menampar, mencubit, mencambuk. Nah, segala sesuatu yang menyakiti fisik orang lain. Dan kalau kata, ya perkataan itu menyakiti perasaannya, menyakiti hatinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita lihat bahwa seorang muslim itu adalah orang yang menjaga lisannya. Jadi ketika kita mau ngomong, itu dipikir-pikir dulu. Ini perkataannya benar gak sih? Menyakitkan atau tidak? Dan ini juga termasuk ketika kita itu di media sosial, ketika kita di Facebook, di WA, di TikTok, di Instagram, mau post sesuatu, mau upload sesuatu, pikir dulu. Ini ada nggak yang tersinggung? Ini ada nggak yang nggak suka? Kalau ada, ya tidak usah di-upload. Ini termasuk juga ketika penggunaan huruf, ya. Misalnya, kan kalau misalnya kita mau kirim WA, kan kalau kirim WA itu kan kalau pakai huruf besar kan artinya intonasi yang tinggi, ya, teriak gitu ya contohnya. Nah, makanya kalau misalnya Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Itu pakai huruf kapital semua. Nah, itu seakan-akan itu kalau ngomong itu seakan-akan teriak di depan muka kita. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Itu kalau pakai huruf kapital itu seperti itu. Makanya dalam teks itu juga ada adab-adabnya. Dalam kita menulis pesan itu ada akhlaknya. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah di hadis yang ketiga, di sifat yang ketiga yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Itu orang yang teriak-teriak di pasar. Maksudnya apa nih orang-orang yang teriak di pasar? Ini adalah orang yang suaranya itu terlalu keras. Yang kalau ngobrol atau bicara itu teriak suaranya itu tinggi sekali. Ini juga
apa ya? Harus dihindari. Maka bukan berarti kalian teriak ini bukan orang yang jualan, nggih. Kalau orang yang jualan ya harus teriak, nawarkan barang harus teriak. Nah, itu tidak masalah. Kalau misalnya tadi buat jualan lagi di menarik pelanggan itu tidak masalah. Yang tidak boleh misalnya ini ketika ngobrol orangnya di depan cuma jarak 1 meter tapi suaranya kayak pengen didengar 1 desa. Keras sekali, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mengganggu, merusak konsentrasi. Maka kalau bicara tadi diperhatikan pilihan kata dan intonasinya. Kalau kata yang dipakai harus kata-kata yang baik, tidak boleh menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati. Intonasinya juga jangan tinggi-tinggi, biasa saja. Ini bahkan Allah menyebutkan langsung Pak di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian, mengeraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Maksudnya apa? Kalau ngobrol itu nggak usah keras, yang dengar itu nggak tuli, yang dengar itu bisa mendengar dengan normal, nggak usah terlalu berlebihan. Ya kecuali tadi yang dengar memang agak budek, misalnya mbah-mbah ngoten nggih. Mbah-mbah kan kalau yang pendengarnya sudah berkurang, kita mau ngomong pelan ya mbahnya nggak bisa mendengar, harus ngomong keras. Contohnya dulu almarhum mbah saya itu juga begitu, pendengarnya sudah mulai berkurang, ya kalau ngomong harus kayak berteriak ya. Assalamualaikum mbah, pripun kabare? Niki kula putune. Karena memang pendengarnya sudah kurang. Atau misalnya jaraknya jauh. Misalnya orangnya di lantai 1 mau ngobrol sama orang yang di lantai 3, otomatis harus mengeraskan suara. Tapi kalau tidak, orangnya tidak budek juga tidak jauh, maka jangan pakai suara yang keras. Karena tadi seakan bentak. Maka kalau salah satunya berkurang itu bisa menyakiti orang. Kalau misalnya kata-katanya benar, kata-katanya bagus, tapi intonasinya salah. Misalnya ngobrol ini, Mas, gimana kabarnya? Ini enak, tapi pakai intonasi yang salah. Mas, kabarnya biar kayak bentak. Wis mangan lho. Kerjaannya wis rampung lho. Ini kan kata-katanya benar, tapi dengan intonasi yang salah, kesannya jadi salah, kayak jadi kelihatannya kayak marah. Yang mendengar juga tidak enak. Atau kebalikannya, intonasinya benar, intonasinya enak, tapi kata-katanya menyakitkan. Ada Pak, orang yang menjelek-jelekan tapi dengan nada yang enak. Monggo bapak-bapak yang tidak bapak-bapak yang tidak akhlaknya tidak bagus segala macam gitu. Jadi menyebutkan makian-makian tapi dengan nada yang enak. Ya ini sama juga. Walaupun nadanya enak didengar tapi kata-katanya menusuk hati. Yang paling parah sudah intonasinya jelek, kata-katanya juga kotor. Nah, ini yang paling parah. Orang marah-marah dengan kata-kata yang tidak pas. Maka tadi ketika berbicara, ya Rasulullah mengajarkan jangan teriak. Suaranya itu diatur, jangan terlalu tinggi. Kecuali ada kondisi tadi, yang 2 kondisi tadi ketika ada orang yang memang kurang pendengarnya kurang, atau memang jaraknya jauh, atau ketika
ramah. Kalau orang yang berceramah maka suaranya harus tinggi malahan kalau orang yang pidato. Rasulullah mencontohkan. Seorang sahabat pernah berkata, Rasulullah itu kalau berpidato itu seperti orang yang menjadi panglima perang. Seperti panglima perang yang memotivasi pasukannya. Maka kalau panglima gimana suaranya, Pak? Tegas, keras, semangat itu. Kan dikatakan sampai wajahnya itu sampai merah ya, saking semangatnya, uratnya itu sampai kelihatan. Maka nggak mungkin ya panglima perang kan siap, maju, serbu. Suaranya keras. Gak ada kok panglima yang mencela-mencela, ayo semua kita serbu pasukannya. Ya panglima seperti itu Pak, pasukannya nggak semangat. Bukannya malah semangat berperang, malah ketawa nanti malah pasukannya. Jadi bagaimana contohnya orang itu berceramah. Makanya kalau ceramah itu Rasulullah mengajarkan tadi harus semangat, suaranya tinggi. Jangan kok ceramah itu suaranya datar. Assalamualaikum. Allah berfirman, para jamaah sekalian, kalau sholat itu harus khusyuk, kalau puasa itu harus benar, bacalah Quran setiap hari. Yo nek suaranya datar seperti itu yo ngantuk jamaah ya pagi. Itu baru 5 menit itu kan udah tidur semua. Suaranya tidak bisa menggugah semangat pendengarnya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam hadis yang nomor ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya telah datang orang-orang Yahudi kepada Nabi dan mereka berkata Assalamualaikum. Artinya adalah kecelakaan bagi kalian. Jadi ini Rasulullah sama Aisyah itu sedang duduk-duduk di depan rumah. Kemudian ada orang Yahudi menyapa kepada Nabi, Assalamualaikum. Mirip ya Pak ya? Mirip ya? Kalau kita nama Assalamualaikum. Nah kalau orang Yahudi ini bilang Assalamualaikum. Cuma beda satu huruf, tapi artinya jauh sekali. Artinya bagaikan langit dan bumi. Kalau Assalamualaikum artinya keselamatan bagimu. Semoga kamu bahagia, semoga kamu selamat. Kalau Assalamualaikum artinya apa? Semoga kamu cepat mati. Bagian Pak. Di depan rumah tiba-tiba ada orang yang bilang, Mas, semoga kamu cepat mati. Gimana rasanya? Tersinggung ya Pak ya? Maka ketika disapa seperti itu Nabi menjawab Pak. Nabi menjawab, Waalaikum. Yo kamu podo sama. Nah, tapi kan kalau Rasul kan udah jawab. Nah, tapi Aisyah yang di sebelah Rasulullah, kan Aisyah kan istri beliau ya. Seorang istri kan yang kalau melihat suaminya dihina mesti nggak terima, tersinggung. Ini suami saya sedang duduk enak-enak, kok ada orang tiba-tiba doakan cepat mati. Ya nggak terima. Akhirnya langsung balasnya gimana? Aisyah berkata, Waalaikum wala'nakumullah wa ghadiballahu alaikum. Nah, artinya apa nih? Waalaikum, kamu juga semoga cepat mati. Wala'natumullah, semoga Allah melaknatmu. Wa ghadiballahu alaikum, dan kemarahan Allah atas kalian. Bahkan di beberapa riwayat ditambahkan, ya ashabul qiradata wal khanazir, wahai para saudaranya kera dan babi. Mantap Bapak ya? Jawabannya mantap banget ya. Sudah semoga kamu cepat mati juga, dapat laknat Allah, dapat kemarahan Allah. Disebutkan juga, wahai kalian itu saudaranya babi dan monyet. Ini kan balasannya mantap ya, langsung banyak itu kita bahannya.
Nah, tapi ketika mendengar ini, kalau orang sekarang gimana Pak kalau istrinya seperti itu? Senang ya? Jos Bu. Ini apa? Balasan yang sesuai. Gitu kalau balasan yang teruskan. Ini orang kok berani maki-maki saya, balas ganti di maki. Itu kalau orang lain. Kalau Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah ya walaupun tadi dimaki oleh orang Yahudi tadi, tapi tetap tenang, tetap tidak terpancing emosinya. Dia berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, pelan-pelan, kalem wae, jangan marah-marah, bersikaplah yang lembut dan jangan berkata-kata yang kotor." Jadi walaupun Aisyah itu membela Nabi, tapi karena membelanya dengan perkataan yang tidak pas, dan tadi Allah melaknat kalian, Allah mengadab kalian, kalian itu saudaranya babi dan monyet. Ini kan perkataan yang tidak pas. Langsung ditegur oleh Rasulullah tadi. Seorang yang namanya mukmin yang baik itu jangan berkata-kata yang kotor, kalem wae, santai wae. Maka Aisyah protes kepada Nabi, "Wahai Nabi, lah ini kan orang Yahudi yang maki engkau duluan, mereka yang memaki duluan, mereka yang melaknat duluan, mereka yang doakan keburukan. Kan saya itu kan membalas doa mereka." Memang Nabi engkau gak tersinggung ketika didoakan semoga cepat mati itu memang tidak marah. Kenapa kok tidak dibales? Maka bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Tidaklah engkau mendengar apa yang aku katakan." Tadi kan aku sudah jawab. Apa jawabnya? Waalaikum. Sudah cukup itu jawabnya. Kemudian aku telah membalas ucapan mereka dan balasanku terhadap mereka telah diterima oleh Allah, sedangkan ucapan mereka terhadapku tidaklah diterima. Jadi waalaikum tadi, waalaikumnya Nabi itu dikabulkan oleh Allah, sedangkan assalamualaikumnya orang Yahudi itu tidak diterima. Ini kan sudah dibalas. Maka di sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, ini hadisnya sahih nggih. Sahih, riwayatnya sahih. Maka di sini Rasulullah ingin mengajarkan kalau namanya mukmin itu jangan gampang terpancing. Kalau dimaki-maki, kalau dijelek-jelekkan, jangan mudah membalas. Kenapa? Kalau kita membalas dengan kata-kata yang kotor, kita ikutan jadi tukang lanat juga, kita juga ikut jadi kotor. Ibarat kata, makian itu seperti sampah, seperti kotoran. Maka orang yang suka memaki, mulutnya itu ibarat kata jadi jadi tempat sampah. Nah ini ada orang yang mulutnya dari tempat sampah, kok kita mau ikutan? Ya nggak usah diikuti. Kalau dimaki bagaimana? Maka Allah katakan, qalu salama. Ya sudah. Ketika dijelek-jelekan, ucapkanlah salam saja, ucapkanlah doa yang baik. Soalnya kalau orang yang memaki itu, kalau dibalas malah seneng, Pak. Kalau orang marah-marah, orang bentak-bentak, itu kalau dibalas malah seneng. Coba kalau bisa didiemin, dibilang, kamu seperti ini, itu didiemin, tidak dibalas, itu malah yang marah akhirnya jengkel sendiri. Yang marah akhirnya tidak jengkelnya malah balik ya, tidak merasa puas. Wah, ikut dimarah-marahin, jawab, enggak asik gitu rasanya. Ini mas sikap terbaik ketika menghadapi orang yang suka melaknat adalah dibiarkan saja. Jangan dibalas. Pun ketika dia masih marah-marah, diemin aja. Baru misalnya ketika sudah tenang berapa hari gitu ya, sudah tidak marah lagi, baru kita nasihati, Bu, jangan marah. Tapi jangan dibalas dengan laknat atau kata-kata yang kotor.
Kemudian masuk kepada hadis yang nomor 4 dari Abdullah bin bahwasanya Nabi SAW bersabda, laisal mu'min, bukanlah orang mukmin, fitta'an, orang yang suka mencela, walal la'an, dan orang yang suka melaknat, wal fahish, orang yang berbuat keji, walal badi, dan orang yang tidak tahu malu. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Baihaqi. Maka di sini ada beberapa sifat buruk yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau orang mukmin itu tidak akan punya sifat seperti ini. Ini yang membedakan antara yang mukmin dan yang munafik. Sifatnya apa? Yang pertama adalah at-ta'an, yaitu orang yang suka mencela, suka ngerasani orang, suka menjelek-jelekkan orang, baik menjelekkannya secara diam-diam atau secara terang-terangan. Maka kalau ada orang suka ngerasani tadi, kayak suka menjelek-jelekkan orang, suka ngomongin orang, itu hati-hati. Jangan sampai kok jadi bagian dari orang munafik tadi. Karena sifat itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, bukanlah sifat dari orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah melaknat tadi, al-la'in, melaknat, masuk mendoakan keburukan, berkata yang buruk. Jadi sayangnya sebagian dari kita itu mudah untuk mendoakan keburukan, bahkan kadang-kadang kepada keluarga kita. Orang tua kadang ketika anaknya bandel, anaknya ngelunjak, langsung didoakan yang buruk-buruk. Oleh kamu itu nggak bisa diatur, semoga kecelakaan, semoga dapat musibah, segala macam. Ya sudah, doa buruk. Nah, kalau doanya dikabulkan baru sedih sendiri. Padahal kan doa orang tua itu termasuk doa yang mustajab. Makanya kenapa kalau bagi orang tua, kalau misalnya marah, itu emosinya diatur, jangan sampai mudah untuk mendoakan keburukan. Kalau bisa malah doanya itu diperbaiki, marah-marah, kok dablek banget buat semoga jadi anak yang soleh. Kamu kayak gini asahan gak diasai, lantai gak disapu, moga-moga masuk berangkat haji. Jadi kalau nggak apa-apa marah-marah, tapi tadi kalau berdoa ya jangan doakan yang keburukan, siapkan doa-doa yang bagus. Yang ketiga adalah al-fahish, yaitu orang yang berkata dan berbuat kasar. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang ringan tangan, bukan orang yang mudah memukul, baik memukul manusia ataupun memukul hewan atau tumbuhan. Lagi marah-marah, ada kucing yang lewat langsung ditendang. Ada ayam yang lewat dilempari batu. Ada burung dijepret pakai karet atau ditembak gitu ya. Ini contoh-contoh orang yang tadi mudah ringan tangan, mudah melampiaskan kekesalannya kepada makhluk yang lain. Maka orang yang seperti itu nanti akan dituntut di akhirat. Bahkan setiap kekerasan yang kita lakukan kepada binatang itu akan dituntut. Misalnya ada orang tadi pernah nendang kucing, nendang anjing, pernah misalnya ada binatang peliharaan itu lupa ngasih makan sampai mati kelaparan. Ini nanti akan dituntut. Nanti di akhirat kelak binatang-binatang yang pernah ia zalimi itu akan dibangkitkan, kemudian akan dikisos.
kita akan disuruh binatang itu disuruh untuk membalas perbuatan kita itu kepada pelakunya tadi. Kemudian kita ketika berkata juga sama tadi, jangan berkata yang kasar. Dipikir-pikir dulu itu perkataannya menyakiti hati orang lain atau tidak. Ustaz, kita kan nggak tahu dia ini menyakitkan atau tidak sebelum kita mengatakannya. Berarti kan harus dikatakan dulu. Ya tidak seperti itu. Cara ngetesnya bagaimana? Mudah Pak. Cara mengetesnya. Itu kalau perkataannya itu diucapkan kepada kita tersinggung tidak. Kalau tersinggung itu berarti perkataan yang tidak baik. Contohnya yang maaf yang goka gitu nih. Yang belakangnya K, belakangnya G, depannya G, belakangnya K tadi. Itu kalau kita disebut seperti itu, mau nggak? Seneng nggak? Kalau nggak seneng, ya berarti itu perkataan yang kotor, jangan diucapkan. Dan yang terakhir adalah tidak tahu malu. Orang yang mukmin itu tahu malu. Ngerti ini perbuatan yang buruk atau tidak, tahu kalau ditonton orang lain itu tidak mau. Kadang kalau orang yang sudah tidak punya rasa malu, kata Rasulullah, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak malu, maka akan berbuat semaunya. Pasti akan tidak peduli lagi dengan apa yang orang lain ucapkan. Mau maksiat di depan umum, mabuk-mabukan di depan umum, bahkan zina di depan umum. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka semua itu akan dia lakukan. Karena kalau sudah kehilangan rasa malunya sudah hilang, maka tidak ada lagi penghalang antara dia dengan perbuatan dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah 4 sifat yang tidak boleh ada di dalam diri seorang mukmin. Maka kita muhasabah, masih ada enggak seperti ini di dalam hati kita? Kalau masih ada, segera dibersihkan, segera diperbaiki, jangan sampai kita jatuh kepada derajat orang-orang yang munafik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini sudah masuk waktu syuruk ya, Asia 25 itu syuruknya. Walaupun syuruk tapi mendung peteng, nggak kelihatan terang ya. Kelihatannya masih gelap di luar, tapi ini sudah syuruk sebenarnya. Aqallu qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taqwi wal hidayah wa ridha wal inayah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله.